Saudara Edis harus minta maaf. Ya, yang di Timothy, bawah ini kan jangan singgung-singgung nama, sudah nggak usah. Ya, nggak apa-apa Pak Bom Bom. Ya, supaya nggak, ini saya pribadi loh ya. Saya nggak bawa Pak Bom Bom loh ya. Ya, jadi harus dia minta maaf karena telah menuduh saya dan seluruh keturunan saya orang GILA. Ya, dia nggak punya kapasitas untuk mengajar. Silakan untuk berkarya di dalam iman orang lain, perbandingan agama. Kita harus dukung itu. Kita harus support. Kemudian yang ketiga Pak Bom Bom, ya. Kita boleh ngefans sama orang, oke saja, sah-sah saja. Tapi kamu lebih baik ngefans sama Kristus. Kamu hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Contoh ngefans sama Kristus, jangan merokok. Contoh, itu ngefans sama Kristus, hidup seperti dia, gitu ya. Jadi teman-teman semua, adalah rencana Allah dari sejak semula. Kristus harus mati di kayu salib. Bukan rencana iblis. Itu bukan ajaran kekristenan. Saya sejak lahir sampai saat ini, saya tidak pernah dengar romo, pastor, pendeta, gembala sidang, bapak-bapak rohani dalam ibadah umum, ya di gereja dari pagi subuh sampai malam, ya gereja kaum bapak, kaum ibu, sekolah minggu, remaja, komsel, di mana-mana, bahwa Kristus disalib rencana iblis, bubar itu gereja. Nggak pernah, itu bukan iman Kristen. Tiba-tiba Edis TV tahun 2025 mengucapkan statement yang salah iman Kristen. Terus banyak orang Kristen, iya benar, oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar, oh itu benar, wah ini benar, pemahamannya lebih maksud di akal, udah jangan terlalu panjang-panjang. Sudah, jadi saya ulang-ulang terus reminder. Sudah, Pak gantian. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, kita tetap istimewa ya. Walau terjadi apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan, dalam berapologet, dalam penginjilan, dalam bersaksi, kita adalah orang-orang yang sangat istimewa. Walaupun setan, iblis mencoba untuk memecahkan anak-anak Tuhan, memecahkan para apologet, mencoba untuk mencerai-beraikan para penginjil ataupun para hamba Tuhan, tetapi ingat satu hal, bahwa kita adalah orang-orang yang sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan dan ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat di Indonesia, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi terang di bangsa dan negara ini, untuk menjadi garam di bangsa dan negara ini, untuk bermanfaat di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Jadi luar biasa kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Wow, luar biasa. Haleluya. Nah Bapak Ibu, itu tadi kita melihat bagaimana ada Pak Timothy ya. Bagaimana ada seorang bapak itu sering sekali di tempatnya Pak Bom Bom, dan beliau meminta supaya Bang Edis untuk meminta maaf. Gatal sekali kepala saya. Ini bukan masalah perkara besar ya. Ini bukan perkara besar, bukan masalah yang terus-terusan yang harus dibahas di media sosial, khususnya di TikTok. Sudah. Saya melihat Bapak Ibu, tidak ada orang yang mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Edis. Hanya ya seperti yang Bapak Ibu lihat lah ya, hanya mungkin berapa orang ya, 1 orangkah atau 2 orangkah, yang lain tidak. Tapi gara-gara hal ini itu sehingga jadi heboh. Akhirnya kalau kita melihat iblis di sini merasa menang, sehingga dia bersukacita, dia bersorak-sorai karena dia bisa membuat anak-anak Tuhan saling cakar-cakaran. Wow, luar biasa iblis ya. Iblis luar biasa, hebatnya, dahsyatnya kuasa iblis itu Bapak Ibu. Tipu daya iblis itu luar biasa hebatnya. Muslihat iblis itu luar biasa. Dia pintar sekali mencari celah. Celah apa yang bisa dia pakai untuk menghantam anak-anak Tuhan, maka dipakai celah itu sehingga anak-anak Tuhan yang tadinya melayani, fokus bersaksi, fokus mencari jiwa-jiwa, akhirnya kita lalai. Akhirnya kita saling menunjuk, akhirnya kita saling menghina, akhirnya kita saling mengolok-ngolok, akhirnya kita saling mencaci maki, akhirnya kita saling menyalahkan. Kasih
yang sebenarnya yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, dalam kita berapologet, dalam kita pelayanan, dalam kita berteman, bersahabat, dalam kita satu pelayanan, itu terlupakan Bapak Ibu. Itu dikarenakan betapa hebatnya tipu daya muslihat iblis Bapak Ibu. Dia tepuk tangan. Ya, tepuk tangan saudaraku. Bahkan ada orang yang mengatakan kau harus belajar sama aku. Orang lain juga kau harus belajar sama aku. Banyak juga orang di luar sana ternyata ketika saya melihat hari-hari ini Bapak Ibu, di mana saya datang belakangan di dalam iman kekristenan, mereka juga berkata kau harus belajar sama aku. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya sebenarnya Alkitab mengatakan apa kepada kita? Belajarlah kepadaku. Ku di sini bukan kita. Ku di sini adalah belajarlah kepadaku, belajarlah kepada Yesus Hamasiah, belajarlah kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut, Yesus rendah hati. Betapa hebatnya iman kita. Kita harus berfokus pada pribadi Kristus. Harus kita pandang Yesus, harus kita lihat Yesus. Bagaimana dia menderita di atas kayu salib karena kasihnya yang begitu besar kepada kita umat manusia. Mau di situ ada andil iblis, di situ ada andil ahli Taurat, di situ ada andilnya orang-orang Farisi, di situ ada andilnya bla 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 dan bla 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 bla. Yang jelas kematian Kristus di atas kayu salib tidak akan sia-sia dan tidak akan kembali yang kedua kali. No. Ya silahkan cari ayat Alkitab, tidak akan datang lagi Yesus untuk penyaliban. Yesus nanti datang bukan lagi seperti baby, ya, bukan lagi seperti orang yang lemah lembut, bukan lagi seperti pribadi yang lemah lembut, tetapi Yesus Hamasiah nanti datang lagi sebagai pribadi yang sangat tegas, pribadi yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, karena dia adalah hakim yang adil. Ya, kenapa saya katakan menakutkan? Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dihakimi dengan penghakiman yang tidak ada satu manusia pun bisa membelanya. Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu daya upaya pun yang bisa menghalangi seseorang untuk datang ke dalam penghakiman itu. Khususnya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang menghina Yesus. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita belajar kepada Yesus, kita pandang Yesus, kita lihat Yesus, karena dia adalah rendah hati. Ya, dia adalah lemah lembut. Tapi ketika dia datang yang kedua kali nantinya, dia bukan lagi seperti pribadi yang kita pikirkan hari-hari ini. Dia pribadi yang begitu tegas. Siapa yang tidak percaya akan dihukum nantinya. Ya. Siapa yang tidak percaya kepada dia akan dihukum karena dia adalah hakim yang sangat adil. Jadi kita ini saudaraku bukan hakim Tuhan. Belum ada satupun kuasa diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk menghakimi. Kuasa-kuasa yang lain diberikan seperti kuasa penyembuhan, kuasa untuk melakukan mukjizat, kuasa bernubuat, kuasa berkata-kata, kuasa pengajaran, kuasa penginjilan. Tetapi kuasa penghakiman tidak pernah diberikan kepada kita umat manusia. Penghakiman itu hakku kata Tuhan. Dia yang berhak menghakimi. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Angel Habaget, para pengikut Kristus yang setia, kita lihat tadi bagaimana ada seorang bapak di tempatnya, di rumahnya Pak Bom Bom, meminta supaya Bang Edis harus meminta maaf. Udah, ya jangan lagi dilanjutkan. Sudah banyak orang yang mengingatkan. Kak Sofi pernah masuk mengingatkan. Banyak lagi orang-orang lain mengingatkan. Kita juga bicara di grup, udah, tapi tetap juga di TikTok terus-terusan, nggak selesai-selesai. Ya, nggak sudah. Kayaknya kalau nggak membahas ini, sepertinya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Jangan. Iblis di situ ikut andil dan iblis di situ yang menang. Kita dibuat lalai dalam pelayanan, dibuat lalai dalam bersaksi, dibuat lalai dalam penginjilan. Bahkan cenderung hari-hari ini saling menunjuk, terkotak-kotak, merasa oh ini pengikut ini. Enggak, kita ini semua pengikut Kristus, satu tubuh Kristus. Harus saling memperlengkapi, harus saling mengingatkan, harus saling membantu, saling tolong menolong. Tidak boleh saling menghakimi, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Dan saya memperhatikan Bapak Ibu ya, gara-gara hal ini itu membuat saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya lebih giat lagi belajar.
Karena selama ini belum ada orang yang memberikan statement seperti Bang Edis TV. Bang Edis katakan apa, saudaraku, kita semua sudah tahu. Selama ini penafsiran orang itu copy paste, ya. Mengikuti pendeta A, mengikuti pendeta B, mengikuti senior. Hanya Bang Edis TV yang mengeluarkan statement seperti itu, yang mentafsirkan out of the box. Saya juga tidak tahu kalau Bapak Ibu tanyakan apa itu out of the box. Sampai ini nggak tahu juga saya. Bapak Ibu tafsirkan sendiri. Ya, hanya Bang Edis yang memberikan pemahaman yang baru kepada kita, yang mentafsirkan hal yang baru kepada kita. Saya sudah 11 tahun lebih menjadi pengikut Kristus. Baru kali ini saya mendengar penafsiran seperti itu. Dan setelah Bang Edis mentafsirkan, Bapak Ibu, banyak akhirnya orang-orang berdatangan, para pendeta berdatangan, mencoba untuk mentafsirkan hal yang sama. Dan ternyata ketika saya mendengar apa yang ditafsirkan oleh Bapak Esra Soru, apa yang ditafsirkan oleh Romo Daniel, apa yang ditafsirkan oleh Pak Bombom, apa yang ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk Elia Miron, Bapak Pendeta Mel Atok, Bapak siapa itu yang ada di luar sana, luar pulau sana, saya tidak tahu, lupa nama beliau, Bapak Ibu, ya. Itu penafsirannya beda-beda. Wow, luar biasa. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan itu kaya. Tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak bisa kita tafsirkan seenak udel kita. Dan juga firman Tuhan memberikan pemahaman kepada kita pribadi lepas pribadi, itu berbeda-beda saya lihat. Saya mendengar penjelasan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru, penjelasan daripada Romo Daniel, penjelasan daripada Bapak Pendeta Mil Atok, penjelasan daripada Pak Bombom, dan penjelasan daripada Elia Miron, dan lain-lain. Itu beda-beda, saudaraku. Tetapi bukan berarti itu bertentangan satu sama yang lain. Ada sedikit kesamaan, ada juga sedikit perbedaan. Artinya tidak sama 100%. Itulah yang dinamakan betapa kayanya firman Tuhan itu dalam hal memberikan pengetahuan kepada kita orang-orang yang membaca Alkitab. Makanya dikatakan firman Tuhan itu baru setiap hari. Bukan datang ayat lain, tapi firman Tuhan yang sama yang kita baca dengan firman Tuhan yang sama yang si A, si B, si C, si D, si E, si F, si H, si G, si I baca, Bapak Ibu, pemahamannya itu berbeda-beda, tetapi bukan berarti itu pertentangan, karena itu adalah firman-Nya Tuhan, kalamnya Tuhan. Yang sempurna 100% mentafsirkan kalamnya Tuhan itu hanya Yesus. Maka Yesus mengatakan, belajar kepadaku, bukan kepada Pendi Aceh, bukan kepada si A, si B, si C, tapi kepada aku. Ku di sini bukan Pendi Aceh, tapi ku di sini adalah Yesus Kristus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Hebatnya, dahsyatnya iman kekristenan itu. Saya bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Ya, sangat bangga. Saya setiap saat Bapak Ibu ketika saya membaca Alkitab, saya bukan seperti Pendi Aceh yang dulu sebelum kenal Kristus. Kalau saya dulu membaca kitab suci saya, Bapak Ibu, saya membaca, saya hafal. Tapi setelah itu saya tidak tahu apa yang saya hafalkan. Sekarang Bapak Ibu, setelah saya menjadi pengikut Kristus, saya membaca firman Tuhan ayat demi ayat. Setelah itu saya renungkan. Saya tidak menghafal firman Tuhan. Saya tidak membaca sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Saya hanya membaca pelan-pelan. Habis itu saya renungkan. Habis itu saya lakukan. Dan ketika saya tidak tahu Bapak Ibu, saya sampai jalan-jalan di rumah. Jalan-jalan putar-putar di rumah sambil pegang Alkitab, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya berbicara sendiri dengan firman Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Benar-benar nanti saya tidak paham Bapak Ibu. Saya tanyakan kepada mentor saya, kepada gembala saya, kepada Bapak Pendeta saya, dan kepada teman-teman saya yang lain. Ini maksudnya apa ya Bang? Saya sering sekali dengan Bang Nabirong, saya tanyakan kepada Bang Nabirong, sama Bang Nabirong, Bang, ini bagaimana maksudnya? Lalu Bang Nabirong, Bapak Ibu memberikan penjelasan ini. Kadang-kadang saya dengan Bang Nabirong itu bicara Bapak Ibu. Ada juga hal-hal yang baru ya saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Nabirong. Begitu juga Bang Nabirong. Ketika mendengarkan bacaan firman saya yang saya ulang-ulang, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ada saja hal-hal yang baru yang saya dapatkan di saat saya menyampaikan atau mengupas tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Nah Bapak Ibu, saya tidak mau panjang-panjang ya, tidak mau lari kemana-mana. Kita membaca satu ayat aja. Contohnya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya membaca Yohanes 14 yang ke-6. Si B membaca Yohanes 14 yang ke-6. Si C membaca Yohanes 14 yang ke-6. Ada 5 orang membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan si D, si E membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu pengertiannya Bapak Ibu beda-beda. Wow, luar biasa. Tapi tidak lari daripada konteks ayat tersebut. Diberikan pengertian Anda Bapak Ibu, si A mendapatkan pengertian ini dan penerapannya begini. Saya juga seperti itu. Gaya dia setiap hari. Luar biasa firman Tuhan. Makanya saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Setelah saya tahu betapa hebat, betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Saya Bapak Ibu, saya kemarin itu ketika live di TikTok ya, sambil olahraga, orang-orang Aceh masuk. Pengikut kita Bapak Ibu 80% penonton kita itu orang Aceh. Caci, maki, hinaan, makian, sumpah serapah, ancaman, segala macam hal-hal yang jahat. Saya tetap berdiri teguh, saya tetap bersaksi, saya tetap memberitakan Injil sesuai dengan kemampuan saya. Lalu ada beberapa orang Aceh yang naik, saya kasih naik. Lalu mereka berkata kepada saya, Bang Pendi, bagaimana caranya supaya saya bisa sabar Bang Pendi? Ini orang Aceh Bapak Ibu yang menanyakan hal seperti itu. Kenapa kamu bisa sabar sekali? Saya melihat typingan itu. Waduh, dahsyatnya luar biasa. Kotornya luar biasa. Semua sumpah serapah. Apakah saya katakan Bapak Ibu? Saya dikuatkan dan saya dihiburkan oleh Alkitab. Dan saya ketika membaca typingan itu, saya melihat Alkitab, betapa hebat dan dahsyatnya Alkitab. Betapa kuasa dan otoritas Alkitab itu di atas semua kuasa dan otoritas. Hebatnya luar biasa. Apa itu? Kamu dicaci maki, kamu dihina karena namaku. Alkitab sudah mengatakan duluan. Saya belum alami, Alkitab sudah mengatakan ketika saya mengalami cacian, makian, hinaan, saya dihiburkan. Ternyata Alkitab sudah mengatakan kau Pendi Aceh akan dihina, akan dicaci maki, akan dibenci, akan diancam karena namaku, bukan karena kelakuanmu. Saya bilang sama kawan-kawan orang Aceh, saya bilang, saya dicaci maki hari ini, diancam hari-hari ini, itu bukan karena kelakuan jahat saya. Saya jalan sendiri, saya tidak pernah mengganggu orang lain. Saya bersaksi di Komal sendiri, saya ceritakan pengalaman bersama dengan Kristus. Saya bilang, mereka yang mencaci maki, mereka yang kepanasan, itu kenapa? Karena nama Yesus. Bukan karena kelakuan jahat saya, bukan karena tingkah laku saya yang tidak terpuji, bukan karena kesombongan saya, bukan karena A, B, dan C, dan D, hanya karena Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis, ya, dia ingin dianggap pahlawan. Maka dia berusaha, berencana sebaik mungkin, sehebat mungkin, bagaimana dia bisa menghasut si A, menghasut si B, menghasut si C, menghasut si D. Sehingga terlaksanalah apa yang dia inginkan. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, apakah iblis tidak gusar Bapak Ibu? Apakah iblis tidak merasa risih? Apakah iblis tidak merasa khawatir? Iblis sangat merasa khawatir. Kenapa? Karena ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, padahal itu Bapak Ibu, iblis membisik kepada Yudas dan iblis menghasut para ahli Taurat dan orang Farisi sehingga tersaliblah Yesus di atas kayu salib. Iblis Bapak Ibu gelisah setelah terlaksananya penyaliban Kristus. Kenapa gelisah Bang Mendi? Karena Yesus setelah kematian dia bangkit. Dan di situ dia menunjukkan kuasanya, keilahiannya, ketuhanannya, kemahakuasaannya. Bangkit setelah mengalami kematian. Tidak ada yang panggil seperti Lazarus. Lazarus, Yesus tidak ada yang panggil, dia bangkit saudaraku. Luar biasa, hebat, dahsyatnya. Jadi iblis serba salah dalam hal ini. Yang pertama, iblis dia ingin dipuji karena dia juga dianggap nantinya sebagai pahlawan karena bisa menghasut orang-orang sehingga terlaksanalah nubuatan tentang penyaliban Kristus. Tetapi setelah nubuatan itu tergenapi,
Iblis mulai risau, mulai gelisah, mulai khawatir. Karena dia tahu, kalau Yesus mati, Yesus bangkit. Bahkan sebelum dia menghasut orang-orang, Iblis sudah menghasut Yesus. Ayo tunjukkanlah kalau kamu benar-benar anak Tuhan. Coba kau loncat. Bahkan apa kata Iblis? Kalau kau mau sujud kepadaku, ku berikan semua isi yang ada di dunia ini sepanjang mata memandang. Apakah mampu Iblis menguasai pikiran Kristus, menguasai pikiran Yesus? Apakah Iblis mampu menghasut Kristus? Tidak mampu. Karena dia tidak mampu menghasut Yesus, sehingga dia mampu menghasut murid-murid yang ada di sekitar Yesus. Salah satunya Yudas. Kenapa Yudas dihasut oleh iblis? Karena di saat perjamuan makan, kalau kita cermati firman Tuhan, kalau kita jeli membaca firman Tuhan, Yesus mengatakan kepada para murid, salah satu di antara engkau akan menyerahkan anak manusia. Iblis langsung tahu. Dia punya insting yang sangat hebat. Tidak mungkin Petrus menyerahkan. Ya. Karena iblis tahu betapa hebatnya Petrus. Bahkan Petrus mengatakan, kemanapun engkau pergi, Kristus, aku akan ikut. Sekalipun engkau mati, aku mau mati demi engkau. Siapa kau mau mati demi aku, kata Yesus. Jadi iblis langsung berpikir bahwa Yudaslah yang harus aku hasut. Kenapa Yudas yang harus dia hasut? Karena di antara murid tersebut hanya Yudaslah yang memegang keuangan. Dia sebagai bendahara pada waktu itu, Bapak Ibu. Jadi bendahara itu cenderung, saudaraku ya, punya kesilapan lebih besar, punya peluang lebih besar untuk melakukan kejahatan. Itu bendahara. Makanya hati-hati ya. Apabila ada di antara kita penonton Injil Habaget yang jadi bendahara, baik di rumah sakit, di sekolah, di kantor, dimanapun, di rumah tangga, yang jadi bendahara, hati-hati jangan seperti Yudas yang bisa dimasuki oleh kuasa kegelapan, yang bisa dibisiki oleh iblis untuk mendapatkan uang lebih besar lagi, sehingga dia lakukan hal-hal yang tidak harusnya dia lakukan. Jadi betapa hebatnya tipu daya muslihat iblis itu. Makanya dia dikatakan, Bapak Ibu, bapa penipu daya. Sehebat-hebat penipu daya itu iblis. Luar biasa tipu dayanya. Luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau melihat apakah ini kerjaan iblis atau bukan, kamu dikenal dari buahnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun begitu, Bapak Ibu, penyaliban Kristus di atas kayu salib itu sudah ada nubuatan 2000 tahun yang lalu, 2025 tahun yang lalu. Jadi firman Tuhan itu tergenapi semuanya. Ingat, pemahaman yang diberikan kepada kita itu beda-beda, saudara. Tidak sama pemahaman itu, beda-beda. Si A begini, si B begini, si C begini, beda-beda. Sebagaimana saya katakan tadi, ya, penafsiran Bapak Pendeta Mel Atok dengan Bapak Pendeta Esra Soru itu berbeda. Saya sudah melihat, saya sudah mendengar, saya simak berkali-kali, beda-beda penafsirannya. Begitu juga penafsiran Elia Miron, beda. Penafsiran Romo Dalil juga saya sudah lihat, beda juga. Penafsiran Pak Bombom juga saya sudah lihat, beda. Penafsiran Kak Sofi juga saya lihat, beda. Tidak sama murni 100%, tidak. Tetap ada perbedaan, Bapak Ibu. Nah, ini lagi, kita ini adalah satu tubuh Kristus. Jangan tercerai-berai, walaupun berbeda-beda, itu tidak akan lari jauh daripada konteks ayat yang kita bicarakan. Wow, saya jadi pengajar ini. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya mohon dukungan doa. Saya mohon Bapak Ibu supaya terus mendoakan pelayanan kita bersama dengan Bang JDP, karena bulan Oktober nanti setelah tanggal 12 ya. Saya tanggal 12 Oktober Bapak Ibu ulang tahun. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kasih kado ulang tahun saya di bulan
di tanggal 12 Oktober nanti. Haleluya, dahsyat luar biasa. Jadi setelah pertengahan bulan Oktober nanti, saya sama Bang JDP kembali ke pedalaman untuk misi penginjilan. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kami berbuah dan berbuah lebat. Dan buah lebatnya itu manis, bukan asam Bapak Ibu ya, bukan kecut tapi manis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita di pedalaman, anak-anak Tuhan dikuatkan, karena banyak sekali para guru palsu masuk ke pedalaman Mentawai dan ke kantong-kantong Kristen yang lain untuk mengacau balaukan iman anak-anak Tuhan, untuk merayu anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan di sana itu meninggalkan Kristus, menjadi pengikut mereka. Nah, kita hadir ke sana untuk menghambat pekerjaan-pekerjaan iblis, menghambat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para guru palsu dan pengajar palsu, dan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Dan mereka yang sudah dimukalafkan lewat pelayanan kita nantinya, mereka bisa kembali datang kepada Tuhan. Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masya. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes, yes. Wow, dahsyat, dahsyat, dahsyat.